Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 9 Juli 2026. Yang saya adalah firman Tuhan, Yosua 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Ayat yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang diperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cintakan Yesus Kristus. Firman Tuhan. Khususnya hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2026 di Yosua 1 ayat yang pertama. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Nun, abdi Musa. Demikian. Jadi Musa ini mati diganti dengan Yosua. Jadi Yosua jadi hamba Tuhan karena Musa sudah mati. Dan ini sudah firman Tuhan, artinya sudah dinubuatkan. Jadi siapa-siapa yang jadi nabi, itu pilihan Tuhan, langsung dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, kalau kita baca baik-baik dari kita dan simak baik-baik itu. Ya, jadi Musa ini mati, tapi sayangnya Musa ini tidak membawa bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, terhambat di sana itu. Ya, dengan dipilihnya Yosua ini baru bisa bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Ayat kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ya, jadi Yosua pimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susulan. Dan tentu tidak mudah, ada prosesnya. Di padang gurun, kalau saya tidak salah 40 tahun mereka berputar-putar di sana karena dididik oleh Tuhan. Kita juga begitu, kadang kita dididik oleh Tuhan bertahun-tahun. Kita bebas dari ganjaran, kita merdeka. Barulah kita mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Allah secara intim. Gereja semua orang bisa, tapi melakukan menjadi orang Kristen susah. Perbuatan kita, itulah yang dia. Ya, kalau Kristen gampang aja, kita hanya bicara saya Kristen langsung jadi. Ya, tapi perbuatan kita itu, saya ambil contoh 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar ialah kasih. Jadi tiga-tiganya, ada iman, ada pengharapan, ada kasih, baru bisa. Ya, kalau kita punya imannya bisa, tapi kita tidak ada kasih, kita pelit, tidak bisa, tidak ada sambungannya itu. Itulah Tuhan kita mendidik kita sebenarnya, ya, supaya kita paham dan kita mengerti apa maunya Tuhan terhadap kita semua. Ayat ketiga, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Jadi setiap telapak kaki diinjak oleh Musa atau bangsa Israel, itulah yang diberikan oleh Tuhan. Makanya sekarang lihat itu, perang di Libanon, ya, di Gaza dan sekitarnya, itu tanah nenek moyang Israel itu. Karena dulu Abraham di sana beli tanah itu sebagian, belum lagi yang lainnya. Ya. Jadi memang apa yang difirmankan firman Tuhan akan terjadi. Makanya Israel mau ambil wilayahnya itu sebagian itu. Ya, karena tanah itu sudah dibeli oleh Abraham. Ya, kalau kita baca baik-baik, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Ya,
harus paham dan mengerti. Karena dulu Yakub tinggal di Kanaan sana, ya. Dan mereka karena lapar, tidak ada makanan, mereka ke Mesir disuruh anak-anaknya. Dan Yusuf mendahului saat walaupun mereka jadi tetapi Tuhan punya rencana dengan kelaparan 7 tahun, hidup berlimpah. Jadi kita juga begitu, kadang kita lapar dan lain sebagainya. Kadang Tuhan memberkati kita. Di saat Tuhan memberkati kita, kita harus mengerti dan paham. Jangan berfoya-foya aja harta kita habis. Dan yang rugi kita adalah kita. Kita kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 Yosua 1 ayat yang 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini peringatan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sama seperti hambaku Musa, diikuti ajaran itu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi pada waktu bangsa Israel menyembah berhala lainnya dibakar, abangnya Harun itu mengajak bangsa Israel menyembah, taruh semua emas perak di pohon. Dan Allah berfirman kepada Musa, turunlah ke bawah. Bangsa Israel tegak tengkuk, mereka menyimpang ke kiri. Jadi Musa marah, bakar semua penyembah yang tidak ada artinya. Jadi dari situlah jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini peringatan kepada Yosua. Ayat ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalanan akan berhasil dan engkau beruntung. Jadi kita harus juga bertindak hati-hati. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati, berkatakan firman Tuhan, engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi kita begitu, kita ikuti contohnya saja. Ya, kita lihat, kita ikuti contoh praktik, tentu jadi. Ya. Karena firman Tuhan keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang 11. Jadi firman Tuhan tetap jadi maksudnya. Karena itu adalah perkataan Tuhan kepada kita semua sampai hari ini. Ya, asal kita setia di dalam Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kemudian di ayat yang ke-18 terakhir, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hati. Jadi barang siapa yang tidak mau mendengar menentang perintah Tuhan, perkataan Tuhan, akan dihukum. Ya, dihukum mati. Ini hukumannya. Sekarang kita kalau mencuri aja, ya, ditangkap misalnya. Mencuri motor, mencuri mobil, mencuri uang di bank, mencuri emas, ditangkap, kita dihukum. Ya, kalau sekarang hukumnya penjara dan lain sebagainya. Ya. Jangan kita seperti itu. Kita harus takut dan jauh kejahatan. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 9 Juni 2006 di Yosua 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Ayat yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.